Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial cara menghitung RAB ya. Judulnya 5 kendala yang sering terjadi dalam merencanakan atau merancang RAB ya. Nah, jadi kita itu sering kesulitan dalam membuat RAB itu menurut saya itu ada 5 kendalanya. Oke. Pertama-tama itu kita menuju ke pengertiannya dulu ya, pengertian RAB. Nah, apa itu RAB? RAB itu suatu perhitungan estimasi terkait berapa banyak biaya yang diperlukan untuk bahan baku, upah, dan anggaran lain dalam membuat sebuah proyek atau rumah kita sendiri ya. Nah, kenapa di estimasi ini saya garisin? Karena ya namanya estimasi ya tidak mungkin 100% itu tepat ya, minimal mendekatin itu anggaran itu sesuai, nyaris sesuai. Oke. Yang kedua itu adalah fungsinya apa RAB itu? Untuk mengetahui perkiraan jumlah harga total maupun per item yang dibutuhkan. Nah, sama di perkiraan, namanya perkiraan ya. Perkiraan itu tidak pasti, tapi minimal mendekati harga pasnya yang masuk akal ya. Nah, selain fungsi, RAB itu kalau kita tidak buat dalam merancang sebuah proyek atau rumah, apa yang terjadi coba? Yang terjadi itu rumah kita mungkin bisa mangkrak ya karena kekurangan dana atau kekurangan biaya, atau pekerjaan proyek kita itu tidak kita siapkan dananya. Nah, makanya dari itu penting kita mengetahui cara membuat membuat RAB. Nah, jadi teman-teman yang sipil ataupun arsitek perlu ya, penting, menurut saya penting. Selain SketchUp atau AutoCAD, perhitungan RAB ini juga sangat penting ya bagi kita semua ya. Mungkin bagi teman-teman yang arsitek mungkin belajar juga kali ya RAB itu. Nah, coba komen ya teman-teman ya. Saya bukan bidang arsitek sebenarnya, saya bidang sipil. Oke, lanjut kita ya ke 5 kendala yang sering terjadi dalam merencanakan RAB. Nah, yang ke-1, tidak menguasai aplikasi Excel. Nah, jadi Excel itu harus tidak maksudnya menguasai itu tidak perlu menguasai terlalu tidak perlu jadi pro, enggak. Dasar-dasar aja dia itu. Cukup kita buat itu ya seperti ini ya. Perhitungan volume pertama itu analisis. Nah, yang pertama kali kita harus buat itu adalah sebuah analisisnya. Dari sini kita buat nomor, uraian pekerjaan, gambar sketch, uraian perhitungan volume pekerjaan dan hasil perhitungannya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang belum paham tentang Excel ini ya saya contohin sedikit ya, tapi kayaknya teman-teman nggak mungkin lah nggak paham. Nah, jadi kita buat dulu di sini, kita blok aja, lalu kita mergen ya. Nah, baru kita tulis perhitungan volume. Oke. Lalu untuk membuat kotak ini kita ini aja, cara membuat kotak, kita blok kotaknya, tinggal kita klik kanan, lalu kita format cell. Nah, lalu bender ya, lalu ini dia 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, itu akan bergaris semua dia nanti. Nah, bergaris semua ya gitu ya teman-teman, nggak perlu detail lah saya ajarin, ini gampang kok. Excelnya bukan Excel yang pro gitu, nggak perlu kita terlalu pro membuat Excel itu. Cukup kita paham aja membuat kotak, rumus-rumusnya sedikit aja, nggak perlu pakai nggak pakai yang jago-jago ya, yang standar aja. Nah, lalu setelah ke Excel itu, nah untuk di sini untuk memindahkan gambar AutoCAD kita ke sini, itu caranya kita ke AutoCAD. Nah, lalu kita buat contohnya ini ya. Ini pondasi nih. Ini kita buang dulu sebenarnya ini untuk tulisan-tulisannya ini. Contohnya udah kita buang ya tulisannya. Lalu kita blok Ctrl C. Nah, lalu kita pergi ke AutoCAD-nya ini ya. Nah, mau kita masukkan di sini ya. Lalu kita paste. Jangan Ctrl V ya. Kalau Ctrl V
atau paste langsung di sini, munculnya seperti ini. Oke. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita lari ke paste, lalu kita paste spesial. Nah, di sini kita pilih yang tengah-tengah ini, lalu kita oke. Nah, ini dia. Lalu tinggal kita ke format, lalu kita crop ya. Kita crop aja. Nah, begini ya. Oke. Nah, begini teman-teman. Setelah itu kita klik di bagian luar, lalu kita pindahkan. Kita pindahkan aja dia. Nah, kita tinggal kecilkan ya. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman kurang paham ya Excel, ya belajar dulu Excel ya teman-teman ya. Gak susah kok belajar Excel. Oke, lalu setelah itu yang pertama ya. Kalau kalian sudah memahami tentang Excel, maka kita yang kedua, kendala yang kedua, tidak mengenal namanya bahan. Nah, bahan di sini itu item-itemnya ya, item-item pekerjaan ya, seperti galian tanah, itemnya apa, galian tanah, lalu fondasi ya, lalu slope. Ini slope namanya. Lalu kolom utama itu di dalam slope ini kan ada ini juga, ada apa namanya, ada besi. Nah, ini slope utama pembesian, slope pembesian. Nah, di sini kan ada besi nih. Nah, ada besinya di sini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ada pembesian di sini. Oke. Lalu setelah itu kita ke apa namanya, ini namanya kolom utama, kolom pilarnya ya, ini kolom praktis. Kolom praktis itu kolom-kolom yang kecil-kecil itu ya, kecil-kecil yang ada di untuk nyambung-nyambung ya, nyambung apa sih namanya kolom praktis. Nah, untuk di kecil-kecil gini ya dia kolom praktis. Lalu plat lantai ya teman-teman ya. Nah, besinya ini harusnya di sini nih, di dalam ini. Naik ke atas deh, biar aja deh. Nah, baru bata, susunan bata, lalu bata juga, ini bata ya, bata. Nah, bata lantai 2. Lalu setelah itu namanya plat lantai 1. Ini plat lantai 1 tuh, ini namanya apa aja di dalamnya, tangga, ringbal. Nah, ini ringbal ya, oh sorry, bukan ringbal ini namanya, ini kolom struktur nih, ini ya kolom struktur, ini kolom struktur. Lalu plat lantai 2, lalu kolom praktis. Nah, ini kolom praktis juga ada di sini ya, nih kolom praktis itu ada di sini nih, kecil-kecil sini. Oke, lalu ringbal atap. Nah, di atap ini baru ada ringbal nih. Nah, ini dia ringbal itu ada di atas sini dia. Lalu rangka atap, ini namanya rangka atap, rangka kuda-kuda. Nah, itu lalu atap spandek, nanti aja atap spandek. Nah, ini plesteran ini ya, plesterannya ya, plesteran, baru instalasi pipa, baru jendela. Nah, ini kolom pilar. Itu yang belakang ya, pembesian ada juga di dalamnya. Lalu lampu, oke, lampu, lisplang. Nah, lisplang ini namanya lisplang teman-teman ya. Nah, ini lisplang. Lalu mebeler, pagar, parit, paving, pintu. Mana pintu? Oh, ini pintu kamar mandi, pintu utama dan ini ya, dan jendela ya. Plafon, oke, plafon. Nah, ini plafon nih, plafon, rangka plafon nih, ada rangkanya nih plafon nih. Ini ada rangkanya, sorry. Plafon, oke, ini rangka plafon ya. Ini rangka plafon ya. Rangka plafon, ini rangka plafon ya.
baru safety tank. Di sini safety tanknya, lalu taman tirai. Oke, ini dia tirainya. Oke, baru tadi atap atap. Oke, ini dia atap. Oke, ini atap ya teman-temannya, ini namanya atap. Nah, jadi teman-teman itu bisa mengetahui ya semuanya itu. Oh, sebentar, view kamera parallel project. Oh, sorry. Oke, ini kurang naik ini ya, biarin aja. Kurang naik gambarnya ini sedikit ke atas. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman itu sudah memahamin apa namanya? Bahan-bahan yang ada dalam RAB-nya teman-teman, baru kita masuk ke ketiga ya. Ketiga kendalanya adalah tidak tahu harga upah dan bahan. Nah, jadi harga upah dan bahan itu kita tidak bisa mengarang-ngarang ya. Kita untuk membuat sebuah rencana anggaran, kita harus bertanya atau update harga upah dan bahan itu ke pemerintahan daerah ya, ke Pemda ya. Ke Pemda itu kita minta itu data-datanya. Seperti saya di Nunukan itu, daerah Kalimantan Utara, itu pasti berbeda sama punya teman-teman yang ada di daerah Kalimantan Selatan, daerah Jakarta, daerah Sulawesi, ya, Papua. Itu tergantung tempatnya masing-masing ya. Semua pemerintah daerah itu pasti mempunyai harganya masing-masing ya. Harganya masing-masing. Atau teman-teman bisa juga kalau mau lebih real lagi datang ke toko ya, toko. Jadi tulis masing-masing, tulis per item harganya ya kalau untuk mau repot ya. Tapi ya pasti lebih presisi lagi itu harganya. Oke, kalau sudah dapat nomor 3, sudah kalian dapat nomor 3 dari pemerintah daerah, itu masuk kita ke nomor 4, kendala ke nomor 4. Tidak tahu satuan. Nah, ini yang sering terjadi pada teman-teman sipil. Mudah-mudahan bukan pada kalian ya. Saya percaya kalian pasti paham semua lah, memahami tentang satuan-satuannya, satuan-satuan yang akan digunakan. Nah, contohnya itu satuan yang maksud saya itu adalah satuan seperti ini ya, seperti satuan untuk menghitung keramik. Menghitung keramik itu satuannya apa gitu? Meter persegi ya, jangan kalian bikin itu meter pangkat 3 atau meter lari. Terus satuan kolom ya, kolom itu kan ada panjang, lebar, tinggi. Nah, ada volumenya ya, Nah, di dalam kolom ini ada juga seperti bak castingnya, ada seperti besinya. Itu ada lagi item-itemnya di dalamnya. Nah, itu ada rumus-rumus semua. Kalau beton untuk tiang ini itu kita menggunakan meter persegi. Meter kubik. Kubikasi ya volume betonnya. Nah, jadi kita harus mengetahui itu ya teman-teman. Penting itu, sangat penting kita mengetahui bagaimana kita mengetahui itu membuat sebuah RAB kalau kita tidak paham. Tidak paham itu itu meter persegi, meter lari atau meter kubik. Nah, seperti atap. Atap ini kan meter persegi. Meter persegi seperti cor-coran kita ngecor lantai, plat lantai. Plat lantai itu pasti kita menggunakan ngecornya itu menggunakan apa namanya itu? Volume ya, volumenya. Nah, oke teman-teman. Nah, lalu setelah kita mengetahui harga satuannya, lalu terakhir adalah rumusnya untuk menghitung sebuah pekerjaan. Nah, itu nomor 5 itu. Nah, rumusnya itu sebenarnya simpel sekali ya teman-teman. Rumusnya itu, nah jadi teman-teman itu harus mengetahui item dalam membuat RAB itu apa dulu yang kita perlukan, seperti persiapan, seperti ada galian tanah, urukan tanah. Nah, jadi kita kembali ke rumusnya itu simpel aja sebenarnya teman-teman ya. Seperti
panjang kali lebar kali tinggi bagi dua, sisi atas itu tambah sisi bawah dibagi dua dikali tinggi. Itu sebenarnya rumus-rumus anak SD ya dipakai di sini. Anak saya itu kelas 4 SD itu sudah belajar tentang rumus-rumus persegi, balok gitu ya, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, mungkin kita yang zaman-zaman SMP seperti saya itu SMP di tahun 2000-an itu masuk di SMP dia rumus-rumus itu kalau tidak salah. Sebenarnya membuat RAB itu sangat mudah, rumusnya yang digunakan itu sangat simpel ya teman-teman ya, sangat-sangat simpel sekali. Panjang kali lebar kali tinggi, panjang kali lebar kali sisi, nah kali tinggi, nah panjang kali lebar kali tinggi kali ininya keseluruhannya. Nah oke teman-teman, nah jadi rumus seperti persiapan pembersihan lahan meter persegi karena panjang kali lebar. Pemasangan boblam. Boblam itu kalian tahu boblam gimana? Nah, beginilah boblam. Jadi boblam itu papan untuk membuat denahnya dulu ya, denahnya membuat untuk patok-patoknya itu. Nah boblam itulah boblam yang pakai kayu tuh. Oke, itu meter persegi hitungannya. Lalu menyediakan air kerja LS saja itu langsung. Lalu administrasi dokumentasi. Nah itu administrasi dan dokumentasi ini bisa diperlukan bisa tidak ya. Kalau untuk buat rumah sendiri kadang-kadang dipakai kadang tidak nih. Nah pembuatan nama proyek, kalau dalam sebuah proyek harus ini wajib nih, ini LS saja nih. Nah, tapi kalau dibuat rumah sendiri ini nggak perlu ya, nggak penting ini. Nah, pembuatan bedeng kerja ini penting ya, ini penting kalau rumahnya pekerjanya dari luar, rumahnya membuat rumah mewah, rumah besar, itu butuh waktu yang cukup lama, berbulan-bulan, itu pasti membutuhkan bedeng ya, kecuali kalian punya pekerja dari daerah kalian sendiri, karena kalau di daerah saya seperti Kalimantan Utara itu sering kita mendatangkan itu pekerja dari Pulau Jawa, dari Pulau Sulawesi, itu membutuhkan ya bedeng bekerja ya. Nah seperti ini rumus anak tangga. Rumus anak tangga itu volume beton ya, volume beton karena dia segitiga. Jadi panjang kali lebar kali tinggi itu bagi dua. Oke, dibagi dua kali jumlah anak tangga. Oke, lalu di dalam tangga itu ada bagai sting juga kita perlu. Pakai sting itu papan untuk membuat coran tuh nah. Buat coran. Jadi panjang kali lebar kali sisi ya, sisi kanan kirinya, lalu sisi atas dan depan ya. Nah lalu besi di dalam itu kan pasti ada besi juga ya, besi dalam tangga. Jadi besi satuannya kilogram. Nah lalu galian tanah. Nah galian tanah itu luas penampang, untuk mencari luasnya itu lebar bawah tambah lebar atas ya. Jadi lebar bawah tambah lebar atas ya, lalu bagi dua, lalu kali tinggi, dikali tingginya ini. Nah gitu. Lalu kalau urukan tanah kembali, nah dalam tunggu sebentar. Nah dalam galian tanah ini, galian tanah ini kan luas penampangnya ini bawah kali atas kali yang atasnya, lalu tingginya, lalu urukan tanah kembali. Galian tanah itu seperempat dari sini ya, galian tanah seperempatnya kalian udah dapat ini, baru seperempatnya. Nah lalu ada pasang batu kosong itu ini nih, batu kosong ini namanya batu kosong ya teman-teman. Di sini batu kosong ada di sini. Batu kosong. Nah, ini batu kosong nih. Batu kosong itu ada di sini. Ini batu kosong nih. Nah, ini batu kosong nih, ada di bawah sini nih dia nih. Galian tanah, buang dulu. Nah, batu kosong itu ada di sini nih, teman-teman nih. Nih. Ini batu kosong. Yang ini ya. Nah, ini batu kosong nih. Sorry. Nah, ini batu kosong nih. Ini batu kosong ya, teman-teman ya. Nah lalu di batu kosong itu, di dalam membuat pondasi itu ada juga namanya pasang pondasi batu gunung. Nah ini batu gunung ya yang atas ini. Nah lalu pasang pondasi batu gunung, luas penampang juga, lebar atas, lebar bawah juga ya. Nah gitu ya. Nih pasang batu gunung. Mana pasang batu gunung? Nah ini dia
pasang batu gunung ya. Jadi yang bawah kali itu tambah yang atas dibagi 2 lalu kali ini ya, kali ini. Oke. Lalu dikali tingginya ya, tingginya. Lalu nah di dalam, lalu setelah itu, setelah ini jadi, galian tanah jadi dan pondasi jadi, lalu ada slope ya, slope-nya. Nah, di dalam slope ini juga ada namanya besi. Besi ya teman-teman ya, besi. Nah, besinya ya. Ini besi. Sebentar, kita turunkan dulu. Nah, di dalam ini ada besi ya teman-teman ya. Di dalamnya ini. Nah, dalam slope itu ada besi. Jadi dalam besi gitu ya. Besinya ada besi. Lalu setelah itu kita itu harus tahu semua itu ya teman-teman ya. Seperti besi itu, ada besinya di dalam itu. Nah, itulah kalau rumusnya memang mudah rumusnya, bisa dibilang anak SD itu, yang sulitnya adalah mengetahui material di dalamnya ada apa aja, material yang dibutuhkan apa aja, besaran besi yang dibutuhkan berapa, itu yang sulit. Disitulah ilmunya dalam membuat RAB ya. Nah, seperti atap itu ada, dalam atap itu ada seng, ada rangka, ada prabu ya, ada prabu atau noknya itu ya. Nah, lalu plafon itu gipsum ya, seperti gipsum, seperti terserah ya, kalian mau buat gipsum apa buat dari triplek, plywood atau apapun itu terserah ya. Nah, setelah itu ada besi ya, besi hulunya atau besi ini, atau kayu atau besi baja hulu, baja ringan. Lalu kusen, jendela, pekerjaan finishing, itu cat tembok ya, cat tembok itu meter persegi semua tuh. Nah, seperti pembuatan tangga, pembuatan pagar ya, pembuatan safety tank, galian tanah. Oke teman-teman. Nah, jadi kita dalam membuat RAB itu harus paham semua ya teman-teman ya. Jangan kita itu tidak tahu salah satu dari sini. Kalau salah satu dari sini ya kita tidak akan paham, tidak akan bisa, tidak akan jadi itu rumusnya. Tidak akan jadi itu RAB-nya teman-teman. Tidak akan bisa kita membuat RAB-nya. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan mengupas satu persatu ya, untuk membuat RAB-nya, menganalisis, buat analisisnya dulu, analisis dari pekerjaan pembuatan galian tanah, lalu pemasangan dan plesteran ya teman-teman ya. Nah, pekerjaan persiapan, tulisan galian tanah, beton, atap, semuanya ini nanti kita bahas satu persatu di analisis di part berikutnya ya teman-teman ya. Sementara teman-teman mengenal dulu dan mengetahui dulu rumusnya ya, agar lewatin dulu 5 ini. Kalau 5 ini sudah kita lewatin, kita bisa semua sudah 5 ini, maka kita bisa membuat sebuah analisis dalam perhitungan rencana anggaran biaya yang baik dan benar. Minimal mendekati ya ketepatannya ya, mendekati ketepatan. Untuk 100% itu tidak mungkin. Tidak mungkin membuat RAB itu bisa 100% tepat sampai 0 uang itu dibuat, tidak mungkin. Pasti ada selisih 5, 10 gitu ya persen. Plus atau min. Oke, tapi min jarang, hampir tidak pernah sih min. Oke. Nah, cukup sekian video tutorial dari saya. Jika video ini bermanfaat, tinggalkan like, komen, share, dan bagikan teman-teman ya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua, menjadi amal jariah bagi saya, dan mendapat pahala bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.